Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kurnia dan rahmat kepada kita untuk berada dalam satu majelis zikir, majelis ilmu, majelis untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majelis yang dinamakan Riyadhah dan Doa bersama keluarga besar Muslimat Nahdlatul Ulama yang diselenggarakan oleh warga besar Muslimat Nahdlatul Ulama. Terlebih dahulu ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah berusaha menganjurkan acara pada hari ini, terlebih khusus kepada yang berbahagia Hajah Khafifah Indar Parawansa, dan juga kepada para asatidzah, ustadzah, mufardiyah atau mufaridah, ustadzah mar'atus salihah, ustadzah ustadzah Mailatul Hasanah, Doktoranda Mimin Mintarsih, Bunda Ida Nur Farida, Bunda Junaida, Sulekha binti Sarjani, dan semua yang tak dapat saya sebut namanya, namun tidak mengurangkan rasa hormat saya kepada mereka semua. Alhamdulillah, dalam pertemuan kali ini saya cukup senang dan berbahagia karena datangnya undangan daripada jauh yang ianya menggambarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan untuk bersilaturahim walaupun melalui online. Dalam acara untuk berdoa bersama, dan tentunya doa ini senjata bagi orang yang beriman untuk mencapai tujuan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbul mulhina fid du'a." Sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang berdoa, yakni yang bersungguh-sungguh ketika berdoa. Dan di setiap peperangan yang dihadiri oleh baginda Rasulullah, Nabi tidak pernah melepaskan dengan berdoa sebagai senjata utama demi meraih kemenangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Acara hari ini adalah acara untuk menedahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi berada di bulan Rajab Al-Mubarak yang merupakan ianya bulan yang haram, yang terdapat doa khusus yang dibaca oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami, berkati kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Maka kita bersama-sama menedahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa hari yang bersisa daripada bulan Rajab Al-Mubarak ini, agar supaya Allah memberkati kita pada hari-hari di penghujung bulan Rajab dan akan masuk bulan Sya'ban, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita semua ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat, dalam keadaan afiat, dalam keadaan sempurna beribadah puasa dan salat tarawih, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita orang-orang yang diterima oleh Ramadan dan orang-orang yang menerima Ramadan. Amin Allahumma amin.
Kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin dan hadirat, berbicara tentang datangnya bulan Ramadan al-Mubarak, yang ianya adalah merupakan bulan yang dinanti-nanti dan dirindui oleh orang-orang yang beriman. Dan ianya adalah merupakan bulan yang menjadi peluang bagi mereka. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sebelum datangnya bulan Ramadan akan menyampaikan kepada para sahabat dengan khutbahnya yang cukup masyhur, diriwayatkan oleh Sayyidina Salman Al-Farisi. Khutbah ini adalah bersifat pemberitahuan untuk persiapan menghadapi bulan Ramadan al-Mubarak. Khutbah ini adalah peringatan supaya kaum muslimin mempersiapkan diri dengan persiapan-persiapan yang mantap untuk masuk bulan Ramadan al-Mubarak. Khutbah itu berbunyi, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Qad jaa ilaikum syahrun azim." Akan datang kepada kamu bulan yang agung, yakni bulan Ramadan. Fihi lailatun hiya khairum min alfi syahr. Di dalam bulan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang beramal kebaikan di bulan Ramadan daripada perbuatan yang wajib, maka pahalanya dilipat kali gandakan sampai 70 kali ganda. Yang berbuat amal perbuatan sunnah di bulan Ramadan diberi pahala sama dengan perbuatan yang wajib, yakni kualitas pahala diberikan oleh Allah kepada mereka yang beramal sunnah di bulan Ramadan sama dengan pahala yang Allah berikan kepada orang yang berbuat wajib di luar bulan Ramadan. Man fattara minkum shaiman, barang siapa di antara kamu yang memberi iftar kepada orang yang berpuasa, maka akan diampunkan dosanya. Wa huwa syahrus sabri, bulan Ramadan bulan sabar. Wa syahrul muasah, bulan Ramadan bulan tolong menolong. Fastakthiru fihi min arba' khisal, perbanyaklah kamu di bulan Ramadan dengan 4 perbuatan. Khaslatan turduna bihima rabbakum, dengan 2 daripada 4 ini kamu akan membuat Tuhanmu ridha kepada kamu, dan yang 2 lagi kamu tidak bisa terlepas daripada keduanya, salah satu daripada keduanya. Ammal khaslatani, adapun 2 hal yang menyebabkan Allah ridha kepada kamu adalah asy-syahadah, kemudian al-istighfar. Adapun 2 hal lagi yang kamu tidak dapat terlepas daripada keduanya, yaitu meminta kepada Allah syurga dan berlindung kepada Allah daripada api neraka. Oleh sebab yang demikian, digalakkan di bulan Ramadan untuk memperbanyak 4 hal ini. Asy-syahadah, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian istighfar, astaghfirullah. Kemudian yang ketiga meminta syurga, yaitu nas'alukal jannah. Yang keempat, memohon kepada Allah berlindung daripada api neraka. Wa na'udzubika minan nar. Itulah yang menjadi amalan dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya Nahdlatul Ulama yang diasaskan oleh almarhum Al-Allamah Kiai Haji Hashim Asy'ari radhiyallahu anhu wa rahimahullahu rahmatal abrar, yang mana amalan ini menjadi amalan di seluruh Nusantara, khususnya di Indonesia. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Selalu diulang-ulang ini zikir di bulan Ramadan yang ianya adalah warid, ada sandarannya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Oleh sebab yang demikian, puasa Ramadan daripada khutbah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak hanya diberitahukan kalau di situ ada fadilah, ada kemuliaan dan dilipat gandakan pahala. Dalam khutbah tadi, Nabi menyampaikan beberapa poin penting supaya kita ketika masuk bulan Ramadan mengetahui kenapa kita dianugerahkan oleh Allah bulan Ramadan.
kenapa kita berpuasa? Apa hikmah di sebalik puasa? Khutbah tadi merungkai, khutbah tadi memperincikan hikmah dari puasa supaya seseorang ketika masuk bulan Ramadan tidak hanya melaksanakan puasa Ramadan saja, melainkan mencari hikmah puasa, buah puasa, pengaruh puasa, kesan puasa pada diri kita sendiri, pada lisan kita, pada perilaku kita. Dengan demikian, puasa ini adalah madrasah, sekolah, institut atau universitas untuk mendidik hati dan jiwa serta akal, pikiran dan minda kita. Inilah madrasah Ramadan yang akan kita kupas satu demi satu supaya kita berpuasa dan keluar daripada bulan Ramadan dengan membawa buah puasa dan hikmah puasa. Di dalam agama kita tidak ada satu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, melainkan ada hikmah pada kewajiban itu. Sehingga kita ketika melakukan kewajiban tidak hanya fokus kepada pelaksanaan ibadahnya sahaja, tetapi kita mencari tahu apakah buah pada ibadah tersebut. Contohnya, di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aqimis salata", dirikan salat. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat dapat mencegah diri daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Salat mencegah diri dari berbuat keji dan berbuat mungkar. Salatnya ada, hikmahnya pun ada. Sehingga orang yang salat tidak hanya melaksanakan salat saja, melainkan mencari tahu dan mencari hikmahnya, menghalang diri, mencegah diri daripada perbuatan keji dan mungkar di luar salat, adakah wujud atau tidak. Dengan demikian, bila ada seorang yang salat, lalu di luar salat perbuatan kejinya lancar, perbuatan mungkarnya lancar, ada masalah pada salatnya, ada yang tak betul pada salatnya. Adapun firman Allah tak mungkin tak betul. Firman Allah pasti betul. Kita yang salat seseorang itu yang mungkin perlu untuk diperbaiki. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan perintahnya dan hikmah pada perintah tersebut. Seorang yang salat akan jujur ketika bekerja. Seorang yang salat akan menjaga hak keluarga sebagai istri atau sebagai suami, sebagai ibu atau sebagai ayah. Orang yang salat akan jaga hak jirannya. Orang yang salat akan dia berbuat amanah dan tidak khianah. Orang yang salat akan berbuat ihsan dan tidak berbuat zalim, bersikap adil dan tidak mengambil hak orang. Sehingga dengan demikian perbuatan salat itu dapat dilihat perilaku orang yang salat ketika berada di luar salat, yaitu mencegah dirinya daripada perbuatan keji dan mungkar. Salatnya baru sempurna, salatnya baru berkesan kepada orang yang salat. Oleh sebab yang demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mensifatkan orang-orang yang mulia di dalam Al-Quranul Karim, alladzina hum fi salatihim daimun. Orang-orang yang mulia itu orang-orang yang salatnya berterusan. Ya, bagaimana salatnya berterusan? Salat berterusan hatta di luar salat dia salat. Namun bedanya orang salat di luar salat, kesannya salat itu dilihat di luar salat. Oleh sebab itu, hendaklah seseorang muslim dan mukmin mengerjakan salat dan mencari tahu implikasi dari salat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk berzakat. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Ambillah harta zakat daripada orang-orang yang mampu mengeluarkan zakat. Apa tujuannya ya Rabbi? Apa tujuannya ya Allah orang mengeluarkan zakat? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Zakat itu dapat mensucikan, dapat membersihkan mereka. Siapa yang dibersihkan di sini? Orang yang mengeluarkan zakat. Jadi zakatnya ada, diperintahkan untuk melaksanakan, hikmahnya zakat pun juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang yang berzakat mencari hikmah zakat dan dapat buahnya zakat, yaitu at-tathhir wa tazkiyah, pembersihan dan pensucian. Apa yang dibersihkan dan apa yang disucikan?
Orang yang mengeluarkan zakat, hartanya bersih daripada bercampur dengan hak orang lain, hak fakir miskin, yang kalau orang tak mengeluarkan zakat, hartanya menjadi kotor karena bercampur dengan hak orang yang tidak diberikan kepada yang berhak akan zakat tadi. Dengan demikian harta tadi tak ada barakah karena bercampur dengan hak orang dan mengambil hak orang yang ditetapkan oleh syariat kita. Mengeluarkan zakat itu dapat mensucikan. Mensucikan apa di sini? Mensucikan hati dan jiwa daripada sifat bakhil, daripada sifat pelit, daripada sifat kedekut. Itu bahagian daripada hikmah zakat. Bagi orang yang mengeluarkan zakat, hatinya dibersihkan daripada sifat bakhil dan sifat kedekut sehingga menjadi seorang yang pemurah. Mensucikan hati dan jiwa daripada tidak memiliki belas kasihan sehingga orang yang berzakat nampak orang miskin, orang susah diberi zakat, kita merasa kasihan kepada mereka dan kita bersyukur kepada Allah karena diberikan nikmat lebih oleh Allah Subhanahu wa taala berbandingkan kepada orang lain. Dan keberkatan, kesucian pada zakat itu sendiri adalah dengan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Ini hikmah pada zakat. Dan kiaskan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Haji ada falsafahnya, puasa ada falsafahnya, warisan yang ditetapkan ada falsafahnya. Setiap hukum hakam yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulnya ada falsafahnya, di situ ada hikmahnya. Dan kita dapat menyimpulkan bahwasanya setiap ibadah yang kita lakukan diperintahkan oleh Allah dan oleh Rasulnya, hendaklah kita mencari falsafahnya, mencari filosofinya, mencari hikmahnya, mencari buahnya, supaya ibadah kita menjadi ibadah yang sempurna dan kita tidak mahu tergolong daripada orang-orang yang banyak beribadah di dunia namun tidak ada apa-apa ganjaran di akhirat disebabkan tidak sempurna dalam ibadahnya, sehingga dia rugi di dunia, rugi di akhirat, wal'iyadzubillah. Dengan demikian, apakah falsafah pada puasa itu sendiri? Apa pengajaran? Apa yang perlu dipersiapkan oleh seseorang ketika menghadapi bulan Ramadan al-Mubarak? Yang pertama adalah mengetahui filosofi daripada puasa itu sendiri. Kenapa puasa itu disyariatkan di dalam Al-Quran dan dijadikan puasa itu sebagai amal ibadah yang spesial bagi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam hadis qudsi, kullu amali bani adama lahu illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amal ibadah yang dilakukan oleh anak-anak Adam, manfaatnya kembali kepada anak Adam itu sendiri. Kecuali puasa, dia kembali kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ana ajzi bihi. Dan saya sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala, yang akan membalasnya kepada orang yang berpuasa. Artinya balasan ganjaran pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang yang berpuasa yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah yang lain mungkin diketahui oleh malaikat yang mencatat. Tapi untuk amal ibadah puasa hanya Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan pahalanya secara langsung. Dengan demikian disembunyikan pahalanya oleh Allah dan hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat pun tidak mengetahui detailnya karena hebatnya amal ibadah puasa, karena mulianya amal ibadah puasa. Oleh sebab yang demikian dijadikan puasa itu oleh baginda Rasulullah sebagai sulam, sebagai tangga untuk mendapatkan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga baginda bersabda ketika ditanya, "Ya Rasulullah, aku mendapati engkau banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Kenapa wahai Rasulullah?" Kata baginda Rasulullah, ini bulan adalah bulan ramai orang yang dia tidak mengetahui kebesarannya. Ini adalah bulan amal manusia diangkat kepada Allah. Ada laporan penghantaran amal ibadah manusia setiap tahun di bulan Sya'ban. Walillahil mathalul a'la. Dalam kehidupan kita di dunia, kita ada audit dari perusahaan kita, kena disenaraikan apa yang sudah dilakukan selama 1 tahun, dihantarkan laporannya kepada pihak yang berwajib untuk dilihat. Amal ibadah kita pun juga begitu. Ada laporan mingguan, ada laporan harian, ada laporan tahunan.
Laporan harian mulai daripada terbit fajar sampai terbenam matahari. Lepas itu tukar lagi malaikat bertugas daripada terbenam matahari sampai terbit fajar. Laporan harian. Mingguan, hari Isnin dan juga hari Khamis. Tahunan, bulan Sya'ban menjadi laporan kepada malaikat amal ibadah saya dan semua yang hadir di sini, termasuk semua umat manusia, dihantar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hari adalah hari Khamis, hari penghujung sebelum terbenam matahari nanti. Amal ibadah kita semua akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir yang akan dicatat oleh malaikat adalah apa amal terakhir yang kita lakukan hari ini, itulah yang akan ditulis dan dihantar kepada Allah. Harapan kita mudah-mudahan majlis ini menjadi penerang kepada laporan yang akan dihantarkan kepada Allah daripada amal ibadah kita, sehingga dengan keberkatan majlis ini Allah berikan rahmat kepada kita, Allah berikan barakah kepada kita, dan Allah beri penjagaan kepada kita semua. Laporan tahunannya di bulan Sya'ban. Nabi bersabda, saya berpuasa di bulan ini karena bulan ini diangkat amal ibadah manusia kepada Allah, dan saya suka sekali kalau amal saya ketika diangkat kepada Allah ada amal ibadah puasa di situ. Inilah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bagaimana besarnya atau tingginya amal ibadah puasa itu, sehingga dipilih oleh baginda Rasulullah untuk dijadikan wasilah kepada Allah untuk mendapatkan rahmat dan ridha dengan banyak berpuasa, karena Allah suka kepada amal ibadah puasa lebih daripada yang lainnya. Oleh sebab itu dalam hadits qudsi tadi Allah berfirman, puasa untuk saya yang akan balas sendiri pahalanya kepada mereka yang beribadah puasa. Ini mengenai bagaimana tingginya derajat puasa. Falsafah puasa itu apa? Kalau seorang berpuasa, apa yang dia mesti dapat daripada ibadah puasa itu? Yang pertama, daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya bacakan tadi dalam khutbah, Nabi bersabda, "Wa huwa syahrus sabri." Puasa itu bulan bersabar. Apa kaitannya puasa dengan sabar? Bukankah kita setiap saat pun diperintahkan untuk bersabar? Bukankah Allah berfirman, "Wali rabbika fasbir," dan kepada Tuhanmu hendaklah kamu bersabar. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Wahai orang beriman, bersabarlah kamu. Setiap saat kita diperintahkan untuk bersabar. Namun apa hikmah di sebalik perintah sabar, khususnya di bulan Ramadan al-Mubarak? Tantangan yang dihadapi di bulan Ramadan adalah besar dan lebih berat berbandingkan kepada bulan-bulan yang lain. Bulan Ramadan adalah bulan untuk melatih hati dan jiwa daripada emosi kita, melatih minda daripada berfikir negatif, melatih hati, melatih emosi daripada sifat-sifat yang dikeji, sifat-sifat yang dicela. Sebagai gantinya, berfikir positif dan menghiasi hati dan jiwa dengan nilai-nilai murni, dengan norma-norma agama, dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Untuk kita sampai kepada peringkat itu, kita diperintahkan untuk bersabar. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah daripada puasa yaitu sabar dapat kita melihat perinciannya daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau bersabda, "As-shaumu junnatun." Puasa ini adalah junnah, perisai, benteng, tembok yang menghalang seseorang daripada tergelincir kepada kehinaan, kebinasaan. Penghujungnya adalah pendinding atau benteng kepada seseorang daripada api neraka. Puasa ini benteng daripada akhlak yang tercela. Puasa ini benteng daripada emosi yang tak terkawal.
Puasa ini benteng daripada syahwat hawa nafsu yang tidak ikut kepada syariah. Puasa ini benteng kepada cara berfikir. Puasa ini benteng kepada lidah ketika berbicara. Puasa ini benteng kepada tangan daripada digunakan kepada hal-hal yang tidak dibenarkan dan tidak diridhai oleh Allah. Puasa ini benteng pada mata, dengan apa kita menggunakan mata untuk melihat dan memandang. Puasa ini benteng untuk telinga, puasa ini benteng untuk kaki. Demikian puasa ini dijadikan oleh Nabi sebagai benteng untuk anggota badan kita. Dan di akhirat, puasa ini benteng kepada orang yang berpuasa daripada api neraka. Jadi dengan begitu dibuka wawasan kita dengan syariat ini untuk memahami falsafah puasa sebagai benteng daripada sifat-sifat yang tercela, daripada sifat-sifat yang keji, sehingga orang berpuasa itu bukan hanya menahan nafsu daripada makan dan minum saja, juga menahan mata, menahan telinga, menahan tangan, menahan kaki, menahan kemaluan daripada hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. As-shaumu junnatun, puasa ini benteng kata Nabi. Daripada apa wahai Rasulullah benteng ini? Daripada apa kita berbenteng dengan puasa wahai Rasulullah, sehingga kita yang sekarang berada di bulan Rajab, yang kita berdoa semoga sampai bulan Ramadan supaya kita boleh berbenteng dengan puasa ini wahai Rasulullah. Nabi bersabda, kalau kamu berpuasa fala yarfuth wala yajhal. Kalau kamu sedang berpuasa la yarfuth, jangan berkata dengan kata-kata yang boleh mengundang hawa nafsu, syahwat. Wala yajhal, kalau kamu berpuasa janganlah kamu bersikap jahil. Wala yaskhab, dan kamu berpuasa jangan kamu menengking, angkat suara tinggi, berteriak marah-marah. Ya salam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan filosofi pada puasa itu cukup luas maknanya, bukan hanya menahan makan dan minum saja, namun ianya menyentuh kepada anggota badan secara keseluruhan. Fa in qatalahu ahadun aw syatamahu falyaqul inni shaim. Kalau ada orang yang mengajak kita berdialog, berselisih, berbeda pendapat sampai bermusuh, atau ada orang yang mengajak kita berkelahi, atau orang yang mengundang kita untuk memaki, falyaqul inni shaim marratain. Maka hendaklah dia mengatakan kepada orang itu, yakni orang yang mengajak kita berkelahi ataupun mengajak kita supaya kita saling beremosi dan marah, katakan kepada dia, inni shaim marrataini. Saya sedang berpuasa, diulang 2 kali kata-kata itu. Apa hikmah di sebalik semua ini? Dengan penerangan yang begitu jelas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ibadah ini tanpa dibantu dengan praktikal, kesan dan hikmah pada ibadah, maka tak sempurnalah itu ibadah. Umpama rumah dibangun tanpa bumbung, tak sempurna. Tanpa atap, tak sempurna. Jadi hujan kena, matahari pun kena. Sama juga ibadah kalau tidak dapat dipraktekkan, impact dan implikasi daripada ibadah yang kita lakukan. Kalau dalam hadis ini Nabi mengatakan bahwasanya puasa itu perisai, benteng, dinding kepada seseorang daripada berbuat jahil, daripada berbuat kata-kata yang tidak baik, dusta dan seumpamanya, maka tak ada makna kalau orang berpuasa tapi lidahnya tidak berpuasa. Tidak ada makna orang berpuasa kalau matanya tidak berpuasa.
Tidak ada makna kepada orang berpuasa meninggalkan makan dan minum, namun anggota badan yang lain tidak berpuasa dengan melakukan perbuatan maksiat. As-sawmu junnatun ma lam yakhriqha. Puasa ini junnah, perisai, kalau perisai itu tidak dilubangi, tidak diruntuhkan. Maka kata sahabat, ya Rasulullah, bagaimanakah perisai? Bagaimanakah puasa boleh menjadi perisai dan dinding kalau ianya boleh runtuh? Dengan apa puasa itu akan runtuh? Baginda bersabda, dengan dusta dan juga dengan mengumpat. Coba bayangkan, puasa itu yang menjadi benteng kokoh hanya akan runtuh dengan lidah, baik dengan dusta ataupun dengan mengumpat. Alangkah ruginya seseorang yang dianugerahi oleh Allah masuk bulan Ramadan berpuasa, namun lidahnya tidak berpuasa. Alangkah ruginya dia di dunia, alangkah lebih ruginya ia di akhirat. Oleh sebab itu baginda mengingatkan kepada kita, filosofi puasa ini bukan hanya pada meninggalkan makan dan minum, tapi menjaga lisan. Nabi bersabda, man lam yada' qaula zur wal amalu bihi falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa orang yang dia tidak dapat menjaga lidahnya daripada berbuat maksiat, maksiatnya lidah ini dusta, mengumpat, mengadu domba, menghina orang, mengaibkan orang. Wal amal bihi, siapa orang yang tidak dapat mencegah dirinya daripada berbuat maksiat dengan anggota badannya, matanya, telinganya, tangannya, dan yang lainnya, falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Allah tak perlu kepada dia walaupun dia tinggalkan makan dan minum. Maksudnya apa? Walaupun dia berpuasa, Allah tak perlu pada puasanya kalau dia tak dapat jaga lidahnya dan dia tidak menjaga anggota badannya. Sebagai seorang muslimah, sebagai seorang mukminah, sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Tuhan yang memberi arahan, beriman kepada Rasulullah yang sudah memberi petunjuk, menjadi tanggung jawab kepada setiap muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah untuk patuh kepada arahan ini. Kalau bukan muslimah dan mukminah yang patuh kepada arahan ini, untuk apa diberikan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Di antara hikmah puasa adalah mengawal emosi. Kesabaran di dalam berbuat taat, kesabaran meninggalkan maksiat, kesabaran berhadapan dengan musibah, kesabaran juga ketika seseorang mampu mengawal emosinya. Manusia diberikan oleh Allah sifat semula jadi, naluri, fitrah, nature kepada seseorang, ada sifat emosi dan ada sifat marah. Tidak sempurna seseorang kalau tidak ada sifat marah. Tetapi bukanlah dengan adanya sifat marah ini kita boleh gunakan sesuka hati untuk melampiaskan marah kepada sesiapa sahaja. Kalau pisau itu digunakan potong bawang, daging di dapur, boleh jadi masakan yang sedap untuk dimakan. Tapi kalau digunakan untuk melukai orang lain akan mengundang kemudaratan. Emosi ini kalau digunakan di tempat yang baik, maka dia akan mendatangkan balasan yang baik. Bila ditempatkan di tempat yang tidak baik, maka akan mengundang perkara yang tidak baik. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin." Orang-orang bertakwa itu orang yang mampu mengawal marah dan memaafkan kepada orang, dan Allah suka kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Marah ada,
Namun yang diminta kepada kita mengawal marah, untuk tidak meletakkan sifat marah kecuali tepat pada tempatnya. Baginda Rasulullah pun marah juga, tapi marahnya tepat pada tempatnya. Terkadang nampak wajah beliau merah karena marah, tapi marah tepat pada tempatnya. Dalam Maulid Ad-Daibai yang selalu dibaca Maulid Diba itu, dijelaskan tentang sifat Nabi di situ, kalau baginda Rasulullah tidak marah idza kana fi haqqihi wa sababih. Kalau hal-hal menyentuh kepada kepribadian baginda Rasulullah, Nabi tidak marah, Nabi memaafkan. Wa idza dhuyya haqqullahi lam yakum ahadun li ghadabih. Tapi kalau hukum hakam Allah diabaikan, perintah dan larangan Allah tidak diperdulikan, maka tak ada orang setegas beliau untuk marah. Satu hari beliau masuk ke masjid, nampak ada ludah di hadapan, di dinding masjid. Maka Nabi merah dan marah karena meludah di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Marahnya tepat pada tempatnya. Tetapi kalau hal-hal yang bersifat kepada kepribadiannya, beliau mengawal emosinya. Satu hari, seorang bernama Zaidun ibnu Sa'nah, seorang Yahudi yang ingin menguji baginda Rasulullah, adakah benar dia Nabi atau bukan, setelah dia mengkaji dalam kitab Taurat adanya sifat-sifat Nabi akhir zaman, Nabi penutup kepada seluruh para anbiya. Maka sifat itu ingin dites, ingin dibuktikan ada atau tidak pada Nabi Muhammad. Maka Zaid datang kepada baginda Rasulullah dan mengatakan, kamu ini keturunan orang yang suka menunda-nunda bayar hutang. Zaid mengatakan kepada baginda Rasulullah. Maka ketika itu di sebelah Nabi ada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar marah untuk membela Nabi. Katanya, kalau bukan di hadapan Nabi, aku bunuh engkau. Kata Sayyidina Umar, yakni mengancam kepada Yahudi tadi yang memaki kepada Nabi, menghina kepada Nabi dengan kata-katanya tadi. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur kepada Sayyidina Umar. Yang berbuat salah Yahudi. Yang membela Nabi Sayyidina Umar. Tetapi karena cara pembelaannya kepada Nabi itu keliru, maka yang ditegur oleh Nabi Sayyidina Umar, sebab dia muslim, mukmin, tindakan untuk membela agama mesti betul. Tujuannya sudah betul membela agama, caranya mesti betul dalam membela agama. Maka di sini Nabi tegur Sayyidina Umar karena caranya, bukan tujuannya. Tujuannya sudah jelas ingin membela Nabi, tapi caranya yang ingin membunuh kepada si Yahudi, sementara bukan itu caranya. Maka kata Nabi, ya Umar, yang saya perlukan dan yang dia, yakni Zaid tadi, dan yang dia perlukan bukan apa yang kamu kata tadi. Saya tak perlu kamu untuk membela saya dengan ingin membunuh kepada orang itu. Dia pun tak perlu kepada kamu dengan sikap kamu untuk membunuh kepada dia. Yang saya perlukan, kamu bagi tahu kepada saya, ya Rasulullah, lain kali bayar hutang lebih awal. Karena waktu itu Nabi ada hutang. Yang kamu perlu bagi tahu kepada dia, Zaid tadi, kalau nak menuntut hutang, tuntut dengan baik-baik, tak payah marah-marah dan maki-maki. Ini sikap Nabi. Ketika orang itu tidak sopan kepada Nabi, Nabi membalasnya dengan sopan. Idfa' billati hi ahsan. Balaslah kepada orang itu dengan cara yang terbaik. Maka pada ketika itu baginda Rasulullah suruh kepada Sayyidina Umar,
ambil di rumah saya korma, karena waktu itu ingin dibayarkan hutang dengan korma 2 kali ganda. Hutangnya waktu itu ada 20 sa'. 20 sa' ini lebih kurang 60 kilo. Katanya baginda Rasulullah mengatakan tambah lagi 2 kali ganda. Kata Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, kenapa kita nak tambah lagi 2 kali ganda kepada orang ini yang tidak sopan kepada engkau? Kata Nabi, sebab engkau dah bikin takut kepada dia, karena engkau sudah ingin bunuh kepada dia, dia pun takut. Jadi sudah takut. Jadi dijaga perasaannya oleh Nabi dengan dibayar 2 kali ganda oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini adalah cermin daripada sikap mengawal emosi dan bersikap ihsan kepada sesiapapun juga. Nilai humanity, kemanusiaan itu sendiri, bila diiringi dengan nilai-nilai agama akan menjadi indah dan cantik, karena nilai kemanusiaan itu sudah baik. Kalau diinteraksikan dengan agama akan menjadi satu ibadah. Kalau hanya dasar keistimewaan belum tentu menjadi ibadah. Tapi kalau diniatkan pada kemanusiaan itu tujuan karena Allah, karena dakwah, maka akan menjadi satu ibadah. Maka baginda Rasulullah suruh Sayyidina Umar bayar kepada dia 2 kali lipat. Sayyidina Umar dengan marahnya, dengan geramnya, tapi ikut juga apa yang disuruh oleh Nabi, ambil korma dan diberikan 2 kali lipat. Kata Sayyidina Umar, kata Zaid mengatakan kepada Sayyidina Umar, ya Umar, kamu tahu tidak siapa saya? Kata Sayyidina Umar, aku tak kenal kamu itu siapa. Kata Zaid mengatakan, saya adalah Zaid ibnu Sa'nah. Kata Sayyidina Umar mengatakan, saya dengar nama itu adalah seorang alim daripada orang-orang Yahudi. Kata Zaid, sayalah orangnya. Ya Umar, saya baca dalam kitab Taurat sifat-sifat Nabi Muhammad. Dan ada satu sifat yang saya ingin pastikan kepada dia. Adakah dia betul Nabi atau tidak? Dan saya buktikan sifat yang ada dalam kitab Taurat ada kepada dia, yakni kepada Rasulullah. Apakah sifatnya? An yasbiqa jahlahu hilmuhu, atau an yasbiqa hilmuhu jahlahu. Sifat santunnya itu mendahului sifat jahilnya. Dan tidak ditantang sifat santunnya untuk tidak santun, melainkan Nabi itu akan bertambah santun. Sifat santunnya mendahului sifat jahilnya. Sifat jahil maksudnya ini sifat yang di luar kewarasan, sifat emosi, sifat marah, sifat tindakan yang tidak berdasarkan dengan pikiran yang waras. Itu sifat jahil. Dan kalau sifat santun tadi, sabarnya tadi dibikin untuk tidak sabar, tidak santun, justru Nabi bertambah santun. Zaid tadi datang kepada Nabi maki-maki. Nabi sabar, Nabi tak layan. Ketika Sayyidina Umar membela Nabi dengan memarahi kepada Zaid, Nabi tegur Sayyidina Umar karena caranya tidak betul. Nabi yang ada hutang 20 sa', Nabi bayar 2 kali ganda. Sepatutnya orang tadi itu sudah minta hutang dengan cara kasar dan memaki, tak ditambah apapun juga cukup dengan apa yang dihutangkan kepada Nabi. Justru Nabi bayar 2 kali ganda, yakni menampakkan santunnya kepada orang yang berusaha untuk bikin marah pada Nabi. Kata Zaid bin Sa'nah, sifat itu ada kepada beliau. Ini Umar, hutang yang saya berikan kepada Nabi ini, yakni korma tadi, saya sedekahkan untuk kaum muslimin, tak dituntut pun. Dan dia pergi kepada Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita mengambil hikmah besar. Yang pertama, tujuan bukan menghalalkan segala cara. Tujuan yang baik mesti dicapai dengan cara yang baik. Tujuan yang halal mesti dengan cara yang halal. Tujuan yang mulia mesti dengan cara yang mulia. Dan jangan ingin sampai kepada tujuan yang mulia dengan cara yang tidak mulia. Yang kedua, mengawal emosi ketika seorang berada dalam keadaan emosi bila menyentuh kepada dirinya sendiri.
Jangan mudah marah kalau diusik kita punya emosi. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Kalau kamu dibikin marah oleh syaitan, maka berlindunglah kepada Allah. Ayat ini memberitahukan marah itu puncanya daripada syaitan, yang menyebabkan orang itu akan tergelincir kepada kesilapan dan salah melalui marah. Puncanya adalah syaitan. Oleh sebab yang demikian, baginda Rasulullah ketika melihat Sayyidina Abu Bakar didekati oleh seorang badui yang memarahi kepada Sayyidina Abu Bakar di hadapan Nabi. Nabi duduk, ada orang datang marah kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Entah ada masalah apa orang itu, dia marah-marah dan maki-maki kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar diam. Nabi tersenyum. Ketika orang itu tak berhenti memarahi kepada Sayyidina Abu Bakar pun lawan balik. Ketika Sayyidina Abu Bakar lawan, Nabi pergi. Dikejar oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya Rasulullah, aku mohon maaf kalau aku mengganggu keselesaan engkau duduk tadi. Kata baginda Rasulullah, ya Abu Bakar, tadi ketika kamu diam, orang itu marah kepada engkau, aku nampak malaikat membela engkau marah kepada dia. Tetapi ketika engkau balas balik, malaikat pergi, syaitan datang, dan aku tidak duduk di majelis yang di situ ada syaitan. Artinya emosi ini adalah peluang emas bagi syaitan untuk letakkan minyak pada api. Belajarlah daripada ibadah puasa ini untuk kita dapat mengawal kita punya emosi, untuk tidak mudah marah atau dibikin marah. Laisa syadidu bisur'ah walakinna syadid man malaka nafsahu indal ghadab. Bukan orang yang kuat itu orang yang ada ototnya. Orang yang kuat adalah orang yang dapat mengawal kepada emosi atau marahnya. Demikian panduan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita memahami filosofi daripada puasa. Oleh sebab yang demikian, di penghujung tazkirah ini atau mengingatkan ini, dapat kita simpulkan bahwasanya kita di dalam menghadapi bulan Ramadan Al-Mubarak hendaklah mengetahui hikmah pada puasa untuk kita meraihnya setelah berakhirnya bulan Ramadan Al-Mubarak. Dengan kita dapat mengawal emosi kita, dengan kita dapat menjaga anggota badan kita, bermula daripada pandangan kita dan anggota badan yang lainnya daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwasanya orang berpuasa ramai. Yang perlu kita risaukan adalah adakah puasa kita dikabulkan oleh Allah atau tidak. Karena baginda Rasulullah bersabda, kam min shaimin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang berpuasa tak dapat apa-apa fadilah pada puasanya kecuali haus dan lapar saja. Dia berpuasa tapi tak ada fadilahnya, tak ada pahalanya. Apa sebabnya? Disebabkan hanya berpuasa pada luarannya sahaja. Mulutnya tidak berpuasa, telinganya tidak berpuasa, matanya tidak berpuasa, tangan dan kakinya tidak berpuasa, maka dengan demikian hilanglah fadilah puasa daripada orang tersebut. Wa huwa syahrul muasah. Bulan Ramadan juga kata Nabi, bulan muasah, tolong menolong. Hulurkan tangan kepada orang-orang yang memerlukan. Hulurkan tangan kepada orang-orang yang membutuhkan pemberian untuk berbuka puasa ataupun untuk bersahur. Cari orang untuk diberi dan tidak menunggu orang datang meminta. Karena yang mendahulukan dalam perbuatan baik dengan pemberian lebih baik daripada orang yang memberi ketika diminta. Beda orang memberi sebelum diminta dengan orang berbeda orang yang memberi setelah diminta dengan orang yang memberi sebelum diminta. Yang memberi sebelum diminta karim, orang yang sangat pemurah. Namun yang memberi setelah diminta, kedudukannya lebih rendah berbandingkan yang pertama. Wa huwa syahrul muasah. Bulan Ramadan adalah bulan tolong menolong. Mulai dengan kita mengambil berat tentang keluarga kita terlebih dahulu, yang susah untuk dibantu. Jadikan puasa Ramadan ini puasa mengeratkan silaturahim dengan membantu orang-orang yang susah di antara kita, barulah kepada yang lainnya di luar
keluarga kita yang memerlukan bantuan berupa makanan untuk mereka dapat sempurna melaksanakan amal ibadah puasa. Demikian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penerangan dan penjelasan kepada kita tentang amal ibadah puasa. Puasa ini akan berakhir dengan dicatat nama orang yang berpuasa dibebaskan oleh Allah daripada api neraka. Kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sampai kepada penghujung acara ini. Persiapan menghadapi bulan Ramadan Al-Mubarak adalah dengan kita bergembira dengan datangnya bulan Ramadan dan kita belajar memahami filosofi daripada puasa itu sendiri supaya kita dapat meraih kesempurnaan amal ibadah puasa. Di penghujung ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua yang telah berusaha menganjurkan acara pada hari ini yang saya ikuti dari tadi bacaan ratib, bacaan salawat badar, dan juga program-program yang lain yang disampaikan oleh beberapa asatidzah tadi, termasuk ya, bacaan surat Yasin. Yang kesemua itu adalah wasilah untuk kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga semua yang telah mensukseskan acara pada hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehat wal afiat, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang berkat, keluarga yang berkat, rezeki yang berkat, dan semua yang hadir dalam acara ini mendapat pengampunan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama thanaita 'ala nafsik. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira. Ya Allah, kami berdoa kepada Engkau dan hanya kepada Engkau kami merayu dan menedahkan tangan kami kepada Engkau. Sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang Maha memberi dan menjanjikan pemberian. Engkau adalah Tuhan yang memerintahkan kepada kami untuk berdoa dan kami pun berdoa. Dan Engkau telah menjanjikan kepada sesiapa yang berdoa kepada Engkau tidak akan kembali kedua tangannya dengan tangan kosong. Ya Allah, kami berdoa kepada Engkau pada majelis yang penuh dengan barakah ini, dalam program Riyadhah dan doa bersama keluarga besar Muslimat Nahdlatul Ulama. Ya Allah, berkatilah majelis ini. Berikanlah kepada kami dalam majelis ini pemberian yang Engkau janjikan kepada majelis-majelis ilmu dan majelis-majelis zikir, berupa pengampunan daripada Engkau, berupa diubahnya dosa-dosa kepada kebaikan dan juga hasanat, berupa rahmat yang Engkau berikan, berupa sakinah yang Engkau berikan, dan juga berupa dengan Engkau menyebut nama-nama kami di hadapan makhluk-makhluk yang kami tidak dapat melihatnya daripada kalangan para malaikat. Ya Allah, sebutlah nama kami dalam golongan yang orang-orang Kau ridai, dalam golongan orang-orang yang Kau berikan rahmah, dan dalam golongan orang-orang yang Kau catat namanya untuk memasuki syurga-Mu. Ya Rabbal Alamin, Ya Rabbal Alamin, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikanlah majlis ini majlis yang menambahkan keimanan kami dan ketakwaan kami. Jadikan kami golongan orang-orang yang beriman dan istiqamah dalam iman, dalam golongan orang bertakwa yang melakukan apa yang diperintahkan oleh-Mu dan meninggalkan apa yang dilarang oleh-Mu, untuk kami meraih nilai darjat at-taqwa, untuk kami berbekal dengannya ketika kami berjumpa dengan Engkau, dengan berbekal dengan ketakwaan kepada-Mu. Ya Rabbal Alamin, Ya Rabbal Alamin, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berkatilah ahli keluarga kami, anak-anak kami, lindungi kami semua dan umat Islam di mana saja mereka berada, di Nusantara ini, di Indonesia, dan juga di mana saja. Lindungilah kami semua daripada wabak penyakit, daripada COVID, daripada penyakit-penyakit yang lain. Terkhusus sekali kami berlindung kepada-Mu ya Allah daripada penyakit yang boleh mengotori hati dan jiwa kami, daripada penyakit yang boleh mengurangkan iman dan kepercayaan kami kepada Engkau. Jadikanlah hati ini adalah bersih daripada penyakit-penyakit hasad, dengki, daripada sifat sombong dan takabur serta riya. Jadikanlah hati kami ini sehat
dengan berbaik sangka kepada Engkau dan kepada seluruh makhluk-Mu, dengan berbaik sangka kepada seluruh hamba-hamba-Mu. Jadikan hati ini bersih dengan ketakwaan, keimanan, dengan sifat tawadhu, dengan sifat ikhlas, dan jadikanlah hati ini yang Kau pandang selalu dalam keadaan bersih dan Kau suka memandangnya. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui apa yang kami perlukan. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui apa yang kami butuhkan. Berikanlah kepada kami pemberian yang Kau berikan kepada orang-orang yang saleh, yang lebih baik daripada apa yang kami minta. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Jadikan negeri dan negara kami negara yang makmur, yang dilindungi oleh-Mu. Jadikan negara kami orang-orangnya beriman dan bertakwa. Engkau menjanjikan dalam Al-Quran bahwasanya setiap penduduk negeri kalau beriman dan bertakwa, Engkau akan turunkan keberkatan daripada langit dan juga bumi. Ya Allah, jadikanlah negeri dan negara kami negeri yang penghuninya beriman dan bertakwa, menjalankan perintah dan menghindari daripada larangan-Mu, untuk Engkau menurunkan kepada kami keberkatan daripada langit dan juga daripada bumi, sehingga negeri kami makmur, aman, damai, dan sentiasa dilindungi oleh-Mu, Ya Rabbal Alamin, Ya Rabbal Alamin, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikanlah negeri kami ini penduduknya merasa kaya dengan Engkau, sehingga kami merasa cukup dengan apa yang Kau beri kepada kami, dengan keberkatan yang Kau berikan pada setiap rezeki yang Kau berikan kepada kami. Tambahkan kesehatan kepada kami, tambahkan kecerdasan kepada kami, tambahkan wawasan kepada kami. Jadikanlah kami orang-orang yang berilmu dan beramal, Ya Rabbal Alamin, Ya Rabbal Alamin, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, cabaran dan tantangan pada zaman ini sangat besar yang menguji keimanan dan kesabaran kami. Jadikanlah kami dalam golongan orang-orang yang Engkau sikapi dengan ihsan, bukan Engkau sikapi dengan ujian dan imtihan. Sesungguhnya kami tidak mampu berhadapan dengan ujian-Mu, Ya Arhamar Rahimin. Sikapilah kami dengan pemberian-Mu, dengan sifat lemah lembut-Mu, dengan sifat ihsan-Mu, dengan sifat pemurah-Mu. Ya Rabbal Alamin, Ya Rabbal Alamin, Ya Rabbal Alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berkatilah kepada semua yang menganjurkan acara pada hari ini, dan berikan rahmat dan maghfirah kepada pendahulu-pendahulu kami, daripada orang-orang tua yang mendahului kami, daripada para ulama yang telah membimbing kami, daripada orang-orang yang berjasa kepada kami, khususnya para ulama yang sudah kembali kepada rahmat-Mu daripada Nahdlatul Ulama, wabil khusus Kiai Haji Hashim Asy'ari. Ya Allah, angkatlah darjatnya di sisi Engkau. Jadikanlah beliau bersama dengan orang-orang yang Kau cintai dan Kau ridhai, dan jadikanlah kami orang-orang yang bersama dengan orang-orang yang Kau cintai di dunia, di barzakh, dan juga di akhirat. Kumpulkan kami bersama dengan mereka, Ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah kami dalam golongan orang-orang yang menjaga dan memelihara tradisi baik yang telah kami warisi daripada ulama-ulama pendahulu kami, Ya Arhamar Rahimin. Dan jauhkanlah kami daripada fitnah, jauhkanlah kami daripada persengketaan dan perselisihan. Jadikan kami golongan orang-orang yang bersatu hati sebelum bersatu visi dan misi. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, satukan hati kami, satukan visi kami, satukan misi kami, satukan pergerakan kami, sehingga Engkau berkati dengan ikatan persaudaraan dan juga kesatuan yang Engkau perintahkan di dalam Al-Quranul Karim. Innamal mu'minun sesungguhnya orang-orang beriman adalah bersaudara. Ya Rabbah, Ya Ghawthah, berkati kami di bulan Rajab, Sya'ban, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Jadikan kami orang berpuasa di bulan Ramadan dengan sempurna, sehingga Engkau terima amal ibadah kami, dan kami berhasil dari bulan Ramadan meraih hikmah dan falsafah yang Engkau simpan bagi mereka orang-orang yang berpuasa. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Jadikan hari yang terbaik bagi kami adalah hari saat kami berjumpa dengan Engkau dengan mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Anugerahkan kepada kami husnul khatimah, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.